Dikutip dari buku, Tanjung Pura Berjuang, Sejarah Kodam 12 Tanjung Pura, Kalimantan Barat, yang disusun Semdam 12 Tanjung Pura dan Amsar Rahman. Disebutkan, pada tahun 60-an, situasi dan pandangan rakyat Kalimantan Barat, Kalbar, tentang partai politik pada umumnya dapat dikatakan masih agak kurang. Kesadaran dan pengaruh berpolitik, terutama hanya terdapat di kota-kota di mana penduduk banyak mendapat kontak hubungan dengan para pendatang dan daerah luar, seperti sepanjang Sungai Kapuas dan sepanjang Pantai Barat. Hal ini sebagai akibat sangat kurang dan susahnya komunikasi. Surat kabar dari luar daerah datang tidak teratur dan mahal, kurangnya penerangan dan lain-lain. Penduduk asli daerah pedalaman karena masih animisme dan terisolir, boleh dikata buta politik dan tak mau berpolitik. Hubungan dan kontak secara kontinu hanya dilakukan oleh misi agama. Hal ini memberi kemungkinan besar mereka gampang dipengaruhi atau mendapat penerangan yang salah. Sampai pertengahan tahun 1965, di antara 8 partai yang hidup di Kalimantan Barat, maka PKI juga merupakan partai yang menonjol kegiatannya di samping Partai Islam, PNI dan Partindo. Sejalan dengan pengaruh dan perkembangan kegiatan PKI di pusat atau di Jawa, maka di Kalimantan Barat PKI mempunyai anggota lembaga-lembaganya yang tersebar sampai ke daerah-daerah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan pendukung PKI, terutama sejak tahun 1960 itu di Kalimantan Barat. Faktor-faktor tersebut antara lain: pertama, senada dengan perkembangan pengaruh PKI di pusat sebagai akibat dari politik pemerintah Presiden Soekarno yang merangkul dan memberi jalan pada PKI dengan ajaran Manipol, Nasakom, mendirikan Front Nasional dan sebagainya. Kedua, politik anti-imperialis atau kolonialis yang digaungkan pemerintah Soekarno yang membawa Indonesia semakin condong kepada blok komunis, terutama RRC. Ketiga, politik konfrontasi dan Dwikora yang menjadikan daerah Kalimantan Barat sebagai front terdepan dan basis kegiatan. Hal ini tentunya membawa berpengaruh. Pertama, perhatian RRC terhadap daerah Kalimantan Barat dalam rangka infiltrasi pengaruh komunis dalam menentang Malaysia. Kedua, pengakuan pemerintah Soekarno terhadap negara Kalimantan Utara yang berhaluan komunis menyebabkan daerah Kalimantan Barat menjadi basis pelarian komunis Sarawak dan Kalimantan Utara, yang kemudian mendapat bantuan dan hubungan kerjasama dengan PKI. Ketiga, pengiriman sukarelawan Dwikora ke Kalimantan Barat di mana PKI banyak sekali berhasil menyusupkan sukarelawan komunis, sangat membantu proses pengembangan pengaruh PKI di daerah Kalimantan Barat. Keempat, jumlah penduduk Cina baik yang berstatus WNA atau WNI yang sangat banyak jumlahnya di Kalimantan Barat dan tersebar sampai ke desa-desa merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pula. Kelima, pengaruh PKI dalam pemerintahan sipil dan militer, seperti peranan Brigjen Suparjo sebagai Pangkopur 4 Mandau dalam rangka Dwikora yang kemudian ternyata adalah motor daripada pengkhianatan PKI dalam G30S. Di samping itu sebagai partner politik PKI yaitu Partindo dan PNI juga mendapat pengaruh yang lumayan dalam masyarakat. Partindo menjadi kuat di Kalimantan Barat setelah sebagian besar daripada anggota Partai Daya yang harus dibubarkan karena terkena peraturan pemerintah tentang pengakuan partai. Mema, Suki Partindo dan sebagiannya masuk Partai Katolik. Senada dengan kegiatan PKI di pusat atau di Jawa dalam rangka meningkatkan ofensifnya ke arah persiapan KUP, maka PKI Kalimantan Barat sejak permulaan tahun 1965 terlihat peningkatan kegiatan-kegiatan. Menurut buku Sejarah Kodam 12 Tanjung Pura Kalimantan Barat, yang disusun Semdam 12 Tanjung Pura dan Amsar Rahman, susunan CDB PKI Kalimantan Barat sampai Oktober tahun 1965 sebagai berikut. Pemimpin tertinggi CDB PKI Kalbar terdiri S.A. Sofyan sebagai Sekretaris 1, Kemek M. Said, Wakil Sekretaris 1 ke 1, Saadi Abdullah, Wakil Sekretaris 1 ke 2. Adapun anggota CKDH PKI atau Badan Politik sehari-hari terdiri dari S.A. Sofyan, Kemek M. Said, Saadi Abdullah dan Rudianto. Sementara Dewan Harian atau pimpinan politik PKI di Kalbar terdiri dari S.A. Sofyan, Kemek M. Said, Saadi Abdullah dan Rudianto, Peng Zen Nen, Bambang Sumitro, Heri Sumarso, Rasmo dan Daud Kasim. Sementara yang jadi anggota pleno atau badan legislatif dari PKI adalah S.A. Sofyan, Kemek M. Said, Saadi Abdullah, Rudianto, Peng Zen Nen,
Heri Sumarso, Bambang Sumitro, Rasmo, Daud Kasim, M. Taha, Nanang Basuki, Sukoco, Sutoyo, Heri Suparno, Tan Bun Hiap, T. Bukiat, Go Cuk Chung, Suyitno, Ketapang, Saat Diman, Singkawang, Kusbandi, Sanggau, M. Tayyip, Sintang, Suranto, Mempawah, Merajang, Putu Sibau, Hairudin, Pontianak, dan Saidin Juang. Sementara orang-orang PKI yang ditunjuk mengisi jajaran sekretariat partai adalah Saadi Abdullah sebagai Kepala Sekretariat, Heri Sumarso, Wakil Kepala Sekretariat dan anggota, masih menurut Semdam 12 Tanjung Pura dan Amsar Rahman. Dalam buku yang disusunnya, dalam rangka menghadapi ulang tahun PKI ke-45 pada bulan Mei tahun 1965. PKI Kalimantan Barat telah melaksanakan kegiatan untuk merebut massa dengan melakukan Turba Mei dengan tugas pokok menyukseskan hari ulang tahun PKI ke-45. Para tokoh PKI Kalbar yang melakukan Turba Mei antara lain Bambang Sumitro, Sukoco, Rasmo, Hari Suparno, Peng Zen Nen, Saidin Juang. Mereka turun ke bawah untuk menjelaskan hasil rapat pleno CCPKI atau CDB PKI Kalimantan Barat awal Mei tahun 1965. Dalam Turba Mei ini PKI Kalimantan mengirimkan para kadernya ke berbagai daerah. Kota Pontianak Barat dikirimkan S.A. Sofyan dan Peng Zenen. Sementara untuk Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang atau Putu Sibau dikirimkan para kader PKI antara lain Hairul Rasmo, sedangkan untuk Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang atau Sanggau dikirimkan Bambang Sumitro, Tan Bun Hiap, Saadi Abdullah, Heri Sumarsa, Chu Teh Chin. Dalam pelaksanaan Turba Mei di Kalimantan Barat ini telah datang dari CCPKI yaitu Chu Teh Chin dan untuk semua biaya pelaksanaannya telah didukung sepenuhnya oleh Peng Zenen. Tokoh Chung Hua Chung Hui dan Baperki dari PKI di Pontianak. Di sini terbukti betapa PKI di Kalimantan Barat mendapat dukungan yang besar dari golongan Cina. Sebagai bahan kampanye Turba Mei itu ialah informasi yang dibawa Sofyan dari rapat pleno CCPKI awal Mei tahun 1965 yang berpokok, situasi pemerintah yang semakin bergeser ke kiri yang menguntungkan PKI. Adanya golongan yang pro-rakyat atau Soekarno dan yang anti-Soekarno yaitu dari golongan Angkatan Darat yang dipimpin Jenderal Nasution dan Jenderal Yani. Tulis Semdam 12 Tanjung Pura dan Amsar Rahman dalam buku Sejarah Kodam 12 Tanjung Pura Kalimantan Barat yang disusunnya. Kemudian, Chu Teh Chin anggota CCPKI yang datang di Kalimantan Barat pada akhir Mei tahun 1965 telah menambah informasi sebagai isu ofensif PKI yaitu tentang situasi nasional waktu itu. Salah satunya adalah sakitnya Presiden Soekarno dan isu adanya Dewan Jenderal. Isu Dewan Jenderal adalah sebagai bahan fitnahan PKI terhadap Angkatan Darat.